Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Salsabila dari kelas A dengan nomor induk mahasiswa 121302017, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview materi perkuliahan Politik Hukum Ekonomi Syariah untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Materi yang saya ambil yaitu mengenai sejarah politik hukum. Baik, sebelum masuk ke tahap pembahasan mengenai sejarah politik hukum, kita perlu mengetahui apa itu definisi politik hukum. Politik hukum merupakan suatu kebijakan di dalam menetapkan suatu hukum. Sehingga politik hukum ini lahir akibat adanya ketidakpuasan atau ketidaksesuaian pendapat para teoritisi hukum ataupun para filsuf-filsuf yang kritis terhadap mode hukum yang berlaku pada saat ini. Sehingga ketika hukum itu tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat, adat istiadat, maupun norma-norma masyarakat, dan atau tidak dapat mengikuti perkembangan dinamika masyarakat, maka hukum itu perlu dirumuskan kembali dengan memperbaruinya atau menciptakan hukum yang baru. Mengenai sejarah politik hukum, sebenarnya tidak dapat diketahui siapa pencetus politik hukum dan kapan adanya. Akan tetapi, politik hukum ini diyakini telah ada sejak lama, khususnya di Indonesia, dengan dibuktikan secara implisit dan eksplisit. Nah, secara implisit ini bahwa politik hukum itu telah ada, tetapi buktinya itu masih samar-samar atau tidak jelas. Dan hal ini dicetuskan oleh Pun Apedron. Sedangkan secara eksplisit bahwa politik hukum ini telah ada sejak dulu dengan dibuktikan secara jelas termaktub di dalam buku-buku yang diciptakan oleh para filsuf atau teoritisi hukum seperti Supomo, Limer, dan lain sebagainya. Kemudian pada kesempatan kali ini saya juga akan mereview materi paper kelompok tentang Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji merupakan kebijakan pemerintah di dalam menetapkan hukum yang baru untuk memperbaiki aturan perundang-undangan yang lama yang menempatkan Kementerian Agama sebagai regulator, operator sekaligus sebagai pengawas, sehingga Kementerian Agama memiliki kewenangan yang luas. Nah, kewenangan yang luas tersebut membuka kesempatan bagi para penguasa kewenangan untuk melakukan tindak korupsi. Nah, faktanya di dalam 3 periode, yaitu tahun 2003 hingga 2014, Kementerian Agama melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para anggotanya. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 menjadi suatu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi keuangan haji yang dilakukan oleh para pengelola keuangan haji. Berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menempatkan Kementerian Agama memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan dan pengawasan keuangan haji. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 ini dikemukakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji hanya memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan haji saja, dengan diawasi oleh Dewan Pengawas yang akan melaporkan setiap kinerja BPKH kepada Presiden melalui Menteri Agama. Kemudian, undang-undang ini diberlakukan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan haji mengingat jumlah dananya semakin hari semakin meningkat akibat banyaknya jemaah haji Indonesia yang mendaftar, tetapi kuota hajinya sangat terbatas sehingga terjadilah penumpukan akumulasi dana haji. Oleh karena itu, dalam undang-undang ini ditetapkan kebijakan baru untuk mengelola keuangan haji dengan cara mengembangkan dananya melalui investasi berbasis syariah. Hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji dapat menyeimbangi dengan perkembangan dinamika masyarakat, teknologi, informasi, maupun ilmu pengetahuan, sehingga hal ini menjadi kekuatan agar aturan dalam undang-undang tersebut dapat diberlakukan seterusnya. Pengembangan dana haji melalui investasi bertujuan agar dana yang didapatkan dari jemaah haji itu tidak turun nilainya, mengingat biaya untuk berangkat haji setiap tahunnya mengalami kenaikan. Ada istilah yang mengatakan jika uang tidak diinvestasikan, maka nilai uangnya itu akan menurun atau temporary of money. Kemudian mengenai nilai manfaat atau keuntungan dari hasil investasi dana haji tersebut akan diberikan langsung secara berkala ke rekening virtual jemaah haji, sehingga hal ini menutup kesempatan bagi para pengelola keuangan haji untuk melakukan korupsi dana haji tersebut.
mengenai hukum yang berlaku di setiap negara pada dasarnya akan dihadapkan pada ancaman atas kelemahan hukum tersebut, seperti halnya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan haji juga dihadapkan terhadap ancaman atas kelemahan yang dimiliki, seperti kerugian yang dihasilkan dari hasil investasi tersebut hanya ditanggung oleh pemerintah, dan hal ini juga akan berakibat pada terganggunya pengelolaan keuangan haji. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.